Halo adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Melalui forum video ini, kita dapat berbagi ilmu bersama-sama. Perkenalkan, nama kakak Arum Okta Saputri. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita mulai dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang teks tanggapan sesuai dengan KIKD 3.8 dan 4.8 sebagai berikut. Kompetensi dasar 3.8. Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar dan atau dibaca. Indikatornya yaitu, yang pertama, menganalisis struktur teks tanggapan, yang kedua, menjelaskan isi teks tanggapan berupa kritik atau pujian, yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan berupa kalimat aktif, kalimat tugas, bahasa deskripsi, dan bahasa penilaian. 4.8 mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikatornya yaitu membuat kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Itulah KD dan indikator yang akan kita pelajari dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk adik-adik semua dan juga kita bisa sharing dan berbagi ilmu bersama. Tujuan pembelajaran pertama yaitu siswa mampu menganalisis struktur teks tanggapan dengan tepat melalui contoh teks tanggapan yang diberikan guru. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan isi teks tanggapan dengan benar melalui PPT yang dijelaskan guru. Yang ketiga, melalui PPT yang diberikan guru, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan berupa kalimat aktif, kata tugas, bahasa deskripsi, dan bahasa penilaian. Yang keempat, siswa mampu membuat kritik dalam bentuk teks tanggapan dengan tepat melalui PPT tentang teks tanggapan yang diberikan guru. Nah, apakah kalian tahu apa itu teks tanggapan? Teks tanggapan adalah teks yang berisi tentang pendapat berupa kritik, pujian, atau sanggahan terhadap suatu hal. Dalam teks tanggapan, terdapat 3 struktur yang membangunnya. Struktur teks tanggapan tersebut terdiri dari 1. Evaluasi. Evaluasi adalah bagian awal dari teks tanggapan kritis. Evaluasi berisi tentang pernyataan-pernyataan umum yang berhubungan dengan permasalahan yang telah disampaikan penulis. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi yaitu bagian yang berisi informasi yang berkaitan dengan alasan yang digunakan untuk mendukung atau menolak suatu pernyataan. Deskripsi teks berada di bagian tengah dari teks tanggapan. Yang ketiga yaitu penegasan. Penegasan merupakan pernyataan yang berisi penegasan ulang atau kesimpulan sekaligus saran terhadap sesuatu yang sudah diputuskan oleh penulis pada teks tanggapan. Hal ini berarti penegasan memuat gambaran umum pendapat penulis tentang suatu persoalan yang ditanggapi. Berikut contoh teks tanggapan tentang pergaulan bebas. Zaman sekarang, banyak remaja yang terjebak pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku yang menyimpang. Kata bebas berarti melewati batas, tidak seperti norma orang timur.
Pergaulan bebas mempunyai dampak sangat negatif, misalnya melakukan hal yang melanggar hukum seperti mabuk dan semacamnya. Selain itu, ada pula dampak positifnya yaitu mempunyai banyak teman, belajar cara berkomunikasi, menghormati, mengendalikan diri di tengah masyarakat. Orang Indonesia sering meniru hal kurang baik dari orang Barat, seperti berciuman yang dianggap orang Barat suatu hal yang wajar. Pergaulan bebas timbul karena rasa gengsi, nafsu, penasaran, broken home, hidup sendiri, faktor keluarga, kurangnya iman, dan lainnya. Selain itu, teknologi berpengaruh besar terhadap pergaulan bebas. Akses internet dan televisi yang kurang diawasi memicu remaja untuk melakukan hal yang tidak baik. Diperlukannya peran dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang bisa memberikan keuntungan bagi kedua pihak serta tidak menyebabkan kerugian bagi penduduk dan alam. Sikap tegas dan kebijakan yang sesuai terhadap pelaku kejahatan dan kerusakan hutan serta pembuatan aturan dan ranah kerja yang jelas terhadap pengusaha perkebunan sawit sehingga semua bisa berjalan secara seimbang dan berkesinambungan. Dari contoh teks tanggapan tersebut, kita dapat analisis dari struktur teks tanggapan, diantaranya yaitu struktur teks tanggapan yang pertama adalah evaluasi. Kalimat yang menunjukkan bagian evaluasi dari teks tanggapan tersebut yaitu, zaman sekarang banyak remaja yang terjebak pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku yang menyimpang. Kata bebas berarti melewati batas, tidak seperti norma orang-orang timur. Struktur yang kedua yaitu deskripsi teks. Bagian yang menunjukkan deskripsi teks yaitu pergaulan bebas mempunyai dampak sangat negatif, misalnya melakukan hal yang melanggar hukum seperti mabuk dan semacamnya. Selain itu, ada pula dampak positifnya yaitu mempunyai banyak teman, belajar cara berkomunikasi, menghormati, mengendalikan diri di tengah masyarakat. Orang Indonesia sering meniru hal yang kurang baik dari orang Barat, seperti berciuman yang dianggap orang Barat suatu hal yang wajar. Pergaulan bebas timbul karena rasa gengsi, nafsu, penasaran, broken home, hidup sendiri, faktor keluarga, kurangnya iman, dan lainnya. Selain itu, teknologi berpengaruh besar terhadap pergaulan bebas. Akses internet dan televisi yang kurang diawasi memicu remaja untuk melakukan hal yang tidak baik. Struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Bagian yang menunjukkan penegasan ulang, diberlakukannya peran dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang bisa memberikan keuntungan bagi kedua pihak, serta tidak menyebabkan kerugian bagi penduduk dan alam. Sikap tegas dan kebijakan yang sesuai terhadap pelaku kejahatan dan kerusakan hutan, serta pembuatan aturan dan ranah kerja yang jelas terhadap pengusaha perkebunan sawit, sehingga semua bisa berjalan secara seimbang dan berkesinambungan. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 struktur teks tanggapan yang meliputi evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah memahami struktur teks tanggapan tersebut? Kakak yakin adik-adik sudah memahami materi tersebut. Nah, untuk itu, mari kita beranjak ke materi selanjutnya tentang isi teks tanggapan berupa kritik atau pujian. Jenis kalimat tanggapan ada 2, yaitu pujian dan kritik. Kalian pasti sudah tahu perbedaannya kan? Karena dalam kehidupan sehari-hari pun, kita pernah mengungkapkan kalimat tersebut. Pertama yaitu pujian. Pujian merupakan pernyataan yang menyatakan penghargaan atau keunggulan sebuah hal tertentu. Jadi, kalimat pujian itu digunakan untuk memuji suatu hal yang memang layak untuk dipuji. Contoh kalimat pujian yaitu, menurut saya, novel ini sangat bagus. Penyajian alurnya tidak umum, tetapi sangat mudah dipahami. Nah, gimana adik-adik? Paham ya? Kita lanjut ke jenis kalimat tanggapan yang kedua, yaitu kritik. Kritik merupakan tanggapan yang disertai dengan pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu hal. Ingat ya,
Saat kita memberikan kritik pada suatu hal, bukan berarti kita mencela hal tersebut. Tanggapan kritik harus disertai alasan yang jelas dan membangun, bukan malah menjatuhkan. Nah, dalam menyampaikan kritik, kita juga bisa memberikan saran atau solusi. Contoh kalimat kritik yaitu, desain tas itu memang bagus dan tidak biasa, tetapi harganya sangat mahal. Tentunya hanya terperuntukkan bagi masyarakat golongan atas yang mampu membelinya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif ialah kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan seperti apa yang dijelaskan pada predikatnya. Maka, predikat dalam kalimat aktif merupakan kata kerja atau verba yang berimbuhan men, ber, atau tidak berimbuhan awal. Contohnya, Avandi melukiskan kebun cengkeh tersebut dengan baik. Yang kedua, penggunaan kata tugas. Dalam KBBI, kata tugas adalah kata yang terutama menyatakan hubungan gramatikal yang tidak bisa bergabung dengan afiks atau imbuhan dan tidak mengandung makna leksikal. Sederhananya, kata tugas punya makna dalam kalimat, tapi tidak punya makna dalam kamus. Contoh kata tugas ialah di, ke, dari, oleh preposisi, karena, sehingga, bahwa, yang, konjungsi, un, lah, kah, partikel. Yang ketiga, penggunaan kalimat deskripsi. Deskripsi artinya penggambaran. Dalam hal ini, deskripsi bisa diartikan sebagai uraian atau pemaparan dengan kata-kata secara rinci dan jelas. Kalimat deskripsi dalam teks tanggapan kritis biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang menjelaskan fakta atau alasan atas penilaian yang disampaikan. Yang terakhir yaitu penggunaan kalimat penilaian. Dalam teks tanggapan kritis, kalimat penilaian bisa berupa pujian atau kritikan. Maka, kalimat ini pun termasuk opini. Contoh, saya tidak setuju jika pelanggaran siswa-siswi kelas 9 mengikuti ekskul diterapkan. Dari pemaparan materi yang sudah kita pelajari tersebut, kuis kita kali ini yaitu, silahkan adik-adik mencoba membuat kritik dalam bentuk teks tanggapan. Berikut hasil kerja adik-adik yang berupa kritik dalam bentuk teks tanggapan. Baik, mari kita bahas secara bersama-sama. Kritik yang pertama yaitu, laporanmu ini sangat lemah pembuktiannya. Lengkapi data-datanya dan gunakan model yang dapat mewakili permasalahan yang ada. Pembahasan dari tanggapan kritik tersebut menunjukkan bahwa kritik yang disampaikan kurang tepat, karena belum mencakup struktur cara mengkritik yang benar. Kita perlu hati-hati dalam memberikan kritik, karena mengkritik bukan berarti kita mencela hal tersebut. Tanggapan kritik harus disertai alasan yang jelas dan membangun, bukan malah menjatuhkan orang lain. Kritik yang kedua yaitu, dewasa ini, penggunaan bahasa yang efektif dan baku sangat jarang kita dengar. Para remaja sering kali menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini disebabkan oleh kurang diperhatikannya praktik berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pelajaran di sekolah juga hanya berisi teori dan jarang dipraktikkan dalam kehidupan di luar. Sebab, yang lain juga dikarenakan arus globalisasi. Banyaknya penggunaan bahasa asing yang digunakan media untuk membuat iklan, mengakibatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin tergerus. Maka dari itu, sebaiknya perlu penambahan mata pelajaran yang khusus membahas tentang tata bahasa Indonesia dan praktik menggunakannya supaya para pelajar semakin terbiasa. Pembahasannya, tanggapan kritik tersebut sudah tepat, karena sudah memenuhi semua struktur dan disertai dengan pertimbangan baik dan buruk, serta sudah memuat alasan yang jelas dan membangun.
Nah, demikian forum video ini. Terima kasih telah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.